Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah ma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kita dari kelompok 4 kalau nggak salah dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasannya terkait ini seni dan kerajinan di industri di backcraft atau bisnis ekonomi kreatif di industri kreatif ini sendiri. Nah, ada saya Farhan, ada Sarijal, Mutia, Anisha, dan Sabrina. Nah, terkait pembahasannya ada potensinya di Indonesia, potensi seni dan kerajinan itu sendiri. Habis itu ada perkembangannya di Indonesia, perkembangan itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, habis itu ada akses jaringan dan pasar. Habis itu ada aspek sumber daya manusia atau SDM-nya. Habis itu ada pertumbuhan bisnis dan industri, nilai kontribusinya terhadap PDB nasional dan lain-lain. Serta ada dukungan teknologi dan infrastruktur. Nah, mungkin langsung aja ya. Bentar. For your info, jadi yang akan kita bahas ini kan seni dan kerajinan. Sebenarnya seni dan kerajinan ini bukan satu sub ini, bukan termasuk satu subsektor dalam pembahasan backcraft itu sendiri, karena ini bisa dibagi 3 lagi, yaitu ada kriya atau kerajinan tangan, habis itu ada seni pertunjukan, dan ada seni rupa. Nah, mungkin di pembahasan kita ini kita lebih memfokuskan ke kesenian itu sendiri secara umum ya, dan kurang mendalam mungkin, tapi ya kita pelajari aja, insya Allah ada manfaatnya. Nah, langsung aja saya serahkan ke Muti selaku pembahas pertama, yaitu terkait potensinya di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu potensi bisnis kesenian di Indonesia. Ekonomi kreatif dinilai potensial untuk menggerakkan roda perekonomian domestik pada tahun-tahun mendatang. Bidang ini merupakan perwujudan nilai tambah kekayaan intelektual dari kreativitas manusia. Gagasan kreatif yang muncul dapat berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, maupun teknologi. Berdasarkan data yang dihimpun Backcraft bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, diketahui pada 2016 kontribusi aircraft terhadap perekonomian nasional sebesar 7,44%. Nilai PDB aircraft sepanjang tahun tersebut sebesar 922.000,59 triliun. Berikut tabel pertumbuhan PDB subsektor ekonomi kreatif dihitung dengan persen. Seni dan kerajinan. Industri seni rupa dunia sedang memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara. Indonesia pun tak luput dari perhatian mereka, di mana Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Seni kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata. Dilihat dari materialnya, kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Ketersediaan bahan baku material yang berlimpah dan kreativitas para pelaku industri menjadi faktor utama majunya subsektor ini. Selanjutnya bisa dilihat berikut diagram perkembangan ekspor produk kreatif dalam hitungan USD miliar. Berikutnya, diagram tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif tahun 2010 sampai 2015 per juta orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan seni atau kerajinan di Indonesia. Perkembangan kriya di Indonesia. Dalam perkembangan seni kriya di Indonesia dibagi dalam 3 kelompok fase perkembangan, yaitu pertama, seni kriya tradisional klasik. Ini terjadi pada masa Hindu-Buddha. Kedua, seni kriya tradisional rakyat. Ketiga, seni kriya Indonesia baru. Ini terjadi pada masa kolonial. Nah, itulah 3 fase perkembangan kriya yang ada di Indonesia
Untuk lebih memahami kompilasi fase ini, kita bisa memperbaiki dari ciri-ciri kriya senior yang ada pada masa tersebut. Perkembangan seni pertunjukan dalam ruang ekonomi kreatif. Dalam konteks pengkategorian baku ilmu seni senior, seni dan budaya, memasukkan seni musik senior, drama, dan teater, serta seni tari senior. Namun, pembahasan dalam industri kreatif melepaskan musik menjadi kelompok subsektor khusus. Terkait, kelompok industri kreatif subsektor seni dan budaya atau pertunjukan hanya melingkupi kegiatan yang berkaitan dengan drama senior, teater, dan karawitan, serta tari, baik tanpa menghubungkan antara klasik, tradisi, modern, populer, maupun kontemporer. Terkait dengan industri pendukung yang membahas tata suara. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai akses jaringan dan pasar. Di sini kami ambil salah satu contoh akses jaringan dan pasarnya, itu tentang kerajinan kayu eboni. Seperti yang mungkin udah banyak yang tahu bahwasannya kayu eboni ini berasal dari Sulawesi, yang teksturnya ini merupakan kayu hitam yang biasanya digunakan untuk bahan baku kerajinan alat musik seperti biola, piano, dan sebagainya. Nah, jaringan pemasaran industri kreatif kerajinan kayu eboni ini selama ini terbentuk secara alamiah. Nah, di sini tuh terdapat 2 tahap bagaimana jaringan pemasaran industri kreatif kerajinan kayu eboni ini bisa terbentuk. Yang pertama itu jaringan pemasarannya langsung dari pengrajin ke konsumen. Nah, seperti yang banyak kita tahu juga ya, bahwasannya banyak tuh di daerah-daerah yang daerahnya itu penghasil kerajinan dan seni, yang biasanya mereka itu menjualnya langsung ke konsumen gitu. Jadi kita sebagai konsumennya bisa langsung beli ke mereka pengrajin kerajinan tersebut, kayak gitu. Nah, tahap 2-nya ini ada jaringan pemasaran dari pengrajin ke pengusaha showroom, kemudian ke konsumen. Bisa juga kayak gini, jadi pengrajin ini menjualnya dulu ke pengusaha showroom dengan harga terbatas atau berskala kecil ya. Kemudian nanti pengusaha showroom ini menjualnya langsung ke konsumen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di situ ada 4 cara bagaimana jaringan pemasaran industri dalam bidang kerajinan dan seni. Yang pertama itu marketing networking intensity, menunjukkan pemilik manajer industri kecil kecenderungan untuk menggunakan jaringan pemasaran dalam melakukan pemasaran. Kemudian yang kedua ada marketing networking strength, menunjukkan kekuatan hubungan antara pemilik manajer dan pelaku jaringan. Dimensi ini menekan kepada tingkat kepercayaan, komitmen, dan kerjasama antara pemilik manajer dan aktor jaringan. Kemudian yang ketiga, marketing networking proactivity, menunjukkan tingkat jaringan reaktif dan proaktif di mana pemilik terlibat dengan aktor tertentu dalam jaringan pemasaran. Kemudian yang terakhir di sini ada marketing networking diversity. Aspek sumber daya manusia. Umur pengusaha dan pekerja industri kreatif UMKM di Indonesia relatif muda dan dalam kelompok usia produktif atau usia kerja. Pengusaha industri kreatif lebih didominasi laki-laki, tetapi untuk pekerjanya relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi pendidikan formal juga relatif baik, meskipun demikian pendidikan informal seperti keikutsertaan pelatihan, kursus, atau magang masih relatif rendah. Secara keseluruhan, sifat kewirausahaan pengusaha industri kreatif UMKM tergolong baik. Jika dilihat berdasarkan 7 sifat unggulnya, terdapat 5 sifat dengan kategori sangat baik, yaitu sifat pengambilan risiko, sifat kerja keras, sifat inovatif, sifat prestatif, dan sifat instrumental. 2 sifat lainnya termasuk kategori baik, yaitu sifat mandiri dan sifat keluasan bergaul. Industri kreatif UMKM di Indonesia khususnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat relatif tingginya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kewirausahaan pelaku yang menekuni usaha-usaha pada bidang industri kreatif ini.
Pertumbuhan bisnis dan industri kreatif. Pertumbuhan industri kreatif berkembang sangat pesat di dunia seiring perkembangan teknologi dari tahun ke tahun yang pesat pula. Untuk memaparkan bahwa nilai global produk dan jasa kreatif di dunia tahun 2015 mencapai 509 miliar US dollar, naik drastis dibandingkan tahun 2002 yang hanya mencapai 208 miliar US dollar. Berdasarkan berbagai data yang dihimpun dari World Conference Creative Economy 2018, sektor industri kreatif di Indonesia telah menyumbang produk domestik bruto sebesar 852 triliun rupiah atau setara dengan 7,3% dari total PDB Indonesia selama 3 tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan teknologi dan infrastruktur pada bisnis seni dan ekonomi kreatif. Nah, peningkatan bisnis seni dan ekonomi kreatif dibarengi dengan kemajuan dan peningkatan teknologi. Salah satu contohnya adalah sosial media, yaitu sebagai kunci utama bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Maka dari itu, mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan telekomunikasi digital dan multimedia. Dengan adanya layanan tersebut, mendukung kekreativitasan para pemain bisnis seni dan ekonomi kreatif untuk menciptakan suatu seni dan kreatif lainnya untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, salah satu contohnya, contoh kecilnya yaitu fotografer. Nah, fotografer ini dia sebagai bisnis seni. Hasil seni yang dia dapatkan dari kamera yang canggih pasti akan berbeda dengan seni yang dihasilkan dengan kamera yang biasa saja, dan nilainya pun juga akan sangat berbeda gitu. Nah, salah satu contoh lainnya, teknologi bisa digunakan untuk pemasaran menggunakan media sosial gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk pemasaran dan juga biasanya digunakan untuk produksi. Nah, peran pemerintah juga untuk dukungan teknologi ini dilihat dari persetujuan Badan Ekonomi Kreatif Bekraf pada tanggal 20 Juli 2017 menandatangani nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia guna mendukung perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani di kantor Bekraf, dan disaksikan oleh beberapa perwakilan dari perusahaan nasional berbasis digital seperti Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, Traveloka, dan lainnya. Nah, jadi itu peran atau dukungan pemerintah agar bisnis seni dan ekonomi kreatif menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menjelaskan dari kelompok 4. Buat kawan-kawan mungkin segini dari kami ya, dari kelompok 4 terkait penjelasan tentang kesenian atau kerajinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.